Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Kita kembali bertemu di mata pelajaran TIK ini. Kita akan lanjutkan materi mengoperasikan Windows 7. Pada pertemuan kali ini kita melakukan beberapa pengaturan pada desktop Windows 7 atau Windows 7, yaitu yang pertama kita akan melakukan pengaturan wallpaper atau desktop background. Yang kedua kita akan melakukan pengaturan atau setting screensaver. Screensaver ini adalah animasi yang akan berjalan secara otomatis. Fungsinya adalah untuk menjaga layar monitor kita tidak cepat rusak. Yang ketiga kita akan lakukan pengaturan screen resolution atau resolusi layar. Resolusi layar ini berfungsi untuk mengatur ketajaman warna pada monitor agar tampilan pada monitor itu terlihat lebih bagus. Semakin tinggi resolusi layar, maka kualitas gambar akan semakin bagus. Yang keempat, kita lakukan pengaturan tanggal dan waktu pada komputer kita. Yang pertama, pengaturan wallpaper atau desktop background. Nah, untuk melakukan pengaturan wallpaper atau desktop background, kita arahkan kursor kita pada sisi kosong atau bagian kosong di desktop. Kemudian kita klik kanan. Kemudian setelah itu kita pilih personalize. Kita pilih desktop background. Ada dua jenis desktop background. Yang pertama itu gambar atau foto. Yang kedua itu warna. Oke, kita lihat terlebih dahulu desktop background yang warna. Oke, untuk warna kita bisa pilih di sini di picture location, solid color. Kita pilih warna yang kita sukai. Kemudian yang kedua, untuk memilih gambar sebagai desktop background, kita bisa pilih dari daftar yang disediakan. Atau kita ingin menambahkan gambar sendiri, kita bisa klik browse. Kemudian kita cari lokasi di mana gambar kita simpan. Misalnya di folder dokumen. Oke, ini sudah ada satu gambar di sini. Atau kita ingin memilih beberapa gambar, kita cari di folder yang terdapat beberapa gambar. Di sini ada beberapa gambar. Nah, misalnya kita pilih dua gambar. Diarahkan di sudut kiri atas, kita klik sehingga muncul tanda centang. Baik, selanjutnya adalah pengaturan posisi gambar. Di sini ada 5 posisi gambar, yaitu fill, fit, stretch, tile, dan center. Kita lihat masing-masing pilihan posisi ini. Yang pertama itu fill. Nah, pilihan picture position fill ini membuat gambar kita tadi diperbesar, bagi sisi atas dan sisi bawahnya itu tepat di desktop background. Sementara jika ukuran sisi kiri dan kanan itu besar, maka dia akan terpotong secara otomatis. Kalau kita bandingkan di sini,
Ini bagian ini yang terpotong. Oke. Bagian ini terpotong karena gambarnya terlalu lebar. Oke, kita lihat gambar yang kedua. Kita cobakan gambar ini. Kita lihat ini ukurannya, ini telinganya sedikit terpotong di sebelah sini, dan ini satu lagi tangan dari koala ini tidak terlihat. Jadi gambarnya untuk picture position fill, bagian atas dan sisi atas dan sisi bawah gambar itu memenuhi desktop background kita. Kemudian yang kedua itu fill. Fit ini berkebalikan dengan fill tadi. Kalau untuk fit itu yang akan dipenuhkan itu adalah di sisi kiri dan sisi kanan, sementara untuk sisi atas jika gambarnya terlalu pendek itu maka akan ada ruangan tersisa, dibiarkan saja seperti itu. Atau gambar ini yang lebih panjang kita lihat. Oke. Nah, ini sisi kiri dan kanannya tetap. Jadi untuk fit gambar yang menjadi desktop background atau wallpaper itu akan dipaskan sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian yang berikutnya stretch. Kalau untuk stretch, gambar akan di-fullkan. Jadi kalau terlalu panjang seperti ini, otomatis kan menjadi lebih pendek gitu ya, gambarnya lebih pendek, ketinggiannya tidak mencukupi, maka dia akan ditarik ke atas, pokoknya dipaskan sisi kiri dan sisi kanan. Jadi kalau gambarnya terlalu tinggi, maka dia akan paskan akan ditarik ke kiri dan ke kanan sehingga gambarnya menjadi lebih gemuk. Nah, kalau ini dia ditarik ke atas sehingga gambarnya menjadi lebih kurus kelihatannya. Kemudian yang berikutnya tile. Seperti namanya keramik, maka jika ukuran gambar lebih kecil dari ukuran layar, maka gambar akan dibuat seperti keramik, diulang sampai beberapa kali. Misalnya kita lihat yang ini gambar yang pendek. Nah, ini seperti keramik. Kemudian pilihan yang kelima adalah center. Nah, kalau untuk center itu gambar dengan ukuran aslinya diletakkan posisinya di tengah dari layar. Kita lihat kalau yang koala tadi. Oke. Di sisi posisinya di tengah-tengah. Berikutnya pertukaran gambar. Jadi kalau kita punya gambar lebih dari satu, kita lihat kalau tidak ada pilihan gambar, kalau hanya memilih satu gambar ini tidak aktif, kotak change picture every ini tidak aktif. Jadi kalau kita pilih beberapa, 1, 2, 3, kalau kita pilih lebih dari satu, kotak ini akan aktif, dan di sini diberikan pilihan kepada kita untuk memilih waktu. Setiap berapa waktu, misalnya di sini setiap 10 detik kita pilih, maka setiap 10 detik backgroundnya akan berganti. Kemudian di sebelah dari waktu ini adalah shuffle. Shuffle ini urutan tampil dari gambar itu diacak. Setelah kita mengatur desktop background, kita klik save change untuk menyimpan pilihan kita. Kita lanjutkan dengan pengaturan yang kedua, yaitu pengaturan screen saver.
Masih dengan jendela personalization tadi, kita bisa lihat di sudut kanan bawah itu ada screensaver. Kita pilih screensavernya. Setelah jendela screensaver settings terbuka, kita bisa pilih beberapa. Di sini terdapat ada 6 pilihan screensaver. Ada 3D text, kemudian ada blank, kemudian bubbles, mystify, photos, dan ribbons. Masing-masing pilihan dari screensaver ini memiliki setting atau pengaturan yang berbeda. Misalnya, kita contohkan di sini yang pertama itu 3D text. Oke, kemudian kita pilih settings dari 3D text. Jendela dari setting 3D text screensaver itu muncul seperti ini. Di sini ada pilihan teksnya yang dimunculkan, apakah time atau custom text. Kita bisa pilih ketikan kalau di custom text. Oke, resolusi, size, speed, kemudian motionnya kita pilih misal wobble gitu ya, dan kita klik OK kalau sudah selesai pengaturan kita. Nah, setelah selesai setting, kita bisa preview untuk melihat screensaver yang akan tampil. Kemudian di sini kita pilih di bawah ini wait, itu ada pilihannya 1 menit paling kurang. Jadi jika kita tidak bekerja, tidak memegang mouse, tidak mengetik keyboard, atau komputer kita juga tidak melakukan pekerjaan lain, misalnya sedang mendownload atau sedang memutar lagu atau film, maka otomatis tampilan screensaver akan muncul. Kemudian kita lihat pengaturan jenis screensaver bubbles. Misalnya ini anak-anak bayi suka, anak kecil suka melihatnya. Kita lihat settingan untuk bubbles, tidak ada settingan karena bubbles tidak ada settingan. Kemudian kita preview. Oke, yang ketiga yaitu kita lihat photos. Kita juga bisa memasukkan foto sebagai screensaver. Kita klik settings, kemudian kita bisa cari gambar dari mana. Kita browse terlebih dahulu, kita pilih folder yang dimaksud. Oke, kita misalnya pilih satu. Speednya bisa slow, medium, atau fast. Oke, kita klik save. Baik, kita coba preview. Baik, ini adalah screensaver kita dari gambar atau foto yang tersimpan. Jika sudah selesai melakukan pengaturan screensaver, kita klik OK. Itulah pengaturan kedua, yaitu pengaturan screensaver. Yang ketiga, kita lakukan pengaturan screen resolution. Screen resolution itu mengatur kerapatan warna. Jadi titik-titik warna pada komputer kita bisa diatur lebih tinggi agar gambar yang ditampilkan kualitasnya lebih halus, karena warnanya itu lebih rapat gitu ya. Atau ditampilkan resolusinya lebih rendah sehingga kualitas gambarnya lebih agak lebih besar dan kurang halus.
kita tetap klik kanan di desktop background, kemudian kita pilih screen resolution. Jendela untuk screen resolution sudah muncul. Kemudian kita lihat di sini ada pengaturan, ini display, kemudian resolution di sini. Kita klik resolution. Oh ya, setiap komputer itu resolusi yang disediakan itu tergantung dari perangkat kerasnya. Ya, ada yang lebih banyak gitu ya pilihan resolusinya, ada yang lebih sedikit, ada yang resolusinya sudah diatur pada resolusi yang lebih tinggi, namun ada juga tidak bisa ke ukuran lebih tinggi, mungkin di resolusi yang lebih rendah saja. Oke, kita coba resolusinya kita turunkan. Kemudian setelah itu kita klik apply untuk melihat sementara. Nah, terlihat perbedaannya ketika resolusinya diturunkan, gambarnya lebih besar. Lihat, oke, kita ulangi, gambarnya lebih besar dan agak kasar gitu ya, lebih kasar. Oke, atau kita lebih tinggi, kita pilih lebih tinggi, tapi tidak sama semua komputer dan monitor bisa resolusi lebih tinggi, jadi tergantung dari perangkat keras kita. Kita coba apply. Nah, ini jendelanya semakin berukuran lebih kecil karena gambar titik-titik warna yang tadi lebar ini lebih sempit. Oke, itu pengaturan screen resolution. Yang keempat, pengaturan tanggal dan waktu. Kita arahkan kursor kita ke bagian sisi kanan bawah. Kita klik di jam. Di sini kita bisa lihat ini jam berapa sekarang, kemudian hari apa, tanggal berapa gitu ya. Kita settings ini, klik change date and time settings. Kemudian muncul di sini date and time. Kita klik change date and time. Oke, kita ganti ke tanggal atau tahun yang lain. Oke, 1981. Ini tanggalnya. Kemudian waktunya bisa juga kita tukar. Kita turunkan, kemudian ini menitnya kita juga atur, kemudian detik juga bisa kita atur, kemudian PM dan AM. PM itu anti-meridian itu adalah waktu jam 12 malam hingga jam 12 siang, sementara PM itu jam 12 siang hingga jam 12 malam. Kalau sudah selesai kita klik OK. Kita lihat ini jamnya belum diatur ya. Kita klik OK. Nah, jamnya sudah berubah sesuai dengan pengaturan yang kita lakukan. Kemudian setelah itu mungkin kita juga perlu ganti zona waktu. Kita klik change time zone, kemudian kita pilih misalnya kita sedang di zona waktu Canberra. Kita pilih. Oke, kita klik OK. Ini zona waktu Canberra, berarti jamnya juga berubah sesuai dengan perubahan pilihan yang kita buat. Baiklah anak-anak Ustadz, itu pengaturan dasar ya yang bisa kita lakukan di desktop pada Windows 7, yaitu yang pertama pengaturan desktop background atau wallpaper, kemudian pengaturan screensaver dan juga pengaturan screen resolution, serta yang terakhir adalah pengaturan jam dan tanggal. Baik, demikianlah video pembelajaran kita pada sesi ini. Silakan disimak tugas yang akan diberikan
di Google Classroom dan di WA Group untuk Ananda kerjakan. Terima kasih perhatiannya. Tetap belajar dari rumah saja. Jangan lupa bantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.